Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Nufus. Ya, pemirsa, menjelang Piala Dunia U17 2023 ini FIFA melanjutkan inspeksi kali ini ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Ya, selain Gelora Bung Tomo, FIFA juga memeriksa kesiapan stadion pendamping seperti lapangan Tor dan Gelora 10 November sebagai tempat latihan peserta Piala Dunia U17. FIFA menginspeksi Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Senin siang yang juga menjadi salah satu venue untuk Piala Dunia U17 2023. Selain memeriksa fasilitas dan kondisi Stadion GBT, FIFA juga memeriksa kelayakan dan kondisi lapangan ABC di kompleks Stadion GBT. FIFA juga sempat berkeliling di area luar stadion berkapasitas 45.000 penonton ini. Tidak hanya itu, FIFA meninjau sejumlah stadion atau lapangan pendamping yang akan digunakan tempat latihan peserta Piala Dunia, diantaranya Stadion Gelora 10 November dan lapangan Tor. Pada intinya mereka sangat mengapresiasi maintenance yang kita lakukan seperti itu. Jadi mereka juga bertanya apakah lapangan ini pemanfaatannya sudah rutin. Kita jawab bahwa kami juga pakai untuk kompetisi yang di GBT ya. Terus habis itu yang lapangan latihan juga dipakai untuk latihan-latihan, Bapak itu juga klub-klub lokal maupun klub-klub amatir dan sebagainya. Menurut Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Surabaya, Stadion GBT dan pendamping sebelumnya telah disidak oleh FIFA untuk Piala Dunia U20 hingga tidak ada catatan untuk perbaikan. FIFA hanya menanyakan terkait perawatan dan penggunaan stadion serta tempat latihan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, domino yang biasa dilakukan di setiap hajatan maupun ronda malam kini mulai populer. Ya, hal ini diperjelas dengan adanya Pordi atau Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia yang merupakan wadah untuk permainan untuk mengasah otak dan ketangkasan. Domino yang biasanya dilakukan di setiap hajatan maupun ronda malam kini mulai populer. Bahkan olahraga yang mengasah otak dan kejelian serta melatih ketenangan pikiran ini sudah dipertandingkan seperti yang dilakukan di Kalimantan Utara, tepatnya di Tanjung Selor. Para peminat ini menyalurkan keterampilan domino di pertandingan Kejurnas Domino yang keempat yang diikuti 314 peserta dari 14 provinsi. Digelar Perkumpulan Olahraga Domino POR di Kalimantan Utara, para penggemar olahraga datang dari berbagai usia, dari yang muda hingga lansia. Dengan diawasi seorang wasit, permainan domino berpasangan ini dimulai bermain dengan penuh ketenangan dan konsentrasi. Peraturan yang ketat menambah semangat para peserta untuk memenangkan pertandingan. Kini domino bukan sekedar olahraga permainan tradisional. Domino kini menjadi olahraga. Ketika dia dibangun dengan aturan yang jelas, ya atletnya syaratnya jelas, cara bermainnya jelas, seluruhnya profesional, maka dari tradisional kita bisa mengangkat menjadi profesional. Momentum ini juga menjadi ajang silaturahmi para pemain domino dari berbagai daerah. Olahraga domino ini juga diharapkan bisa masuk dalam Pekan Olahraga Nasional. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kejurnas Palopo Night Race digelar di sirkuit Ratona Motorsport di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kejuaraan motorsport ini diikuti puluhan pembalap dari berbagai daerah. Ribuan warga berdesakan menyaksikan lebih dekat aksi para pebalap yang menjajal sirkuit sepanjang 1,7 km pada Kejuaraan Nasional Motor Break Night Race di sirkuit Ratona Motorsport di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Tingginya animo masyarakat membuat pagar barikade tak mampu menahan dorongan dari penonton hingga jebol. Kondisi membuat ratusan penonton masuk ke arena hingga membuat panitia sempat menunda jalannya balapan. Sebelum balapan dimulai, pemerintah Kota Palopo dan Ketua Ikatan Motor Indonesia meresmikan sirkuit Ratona Motorsport yang digadang-gadang menjadi salah satu sirkuit terbesar di Pulau Sulawesi. Puluhan pebalap dari berbagai daerah di tanah air unjuk kebolehan menjadi yang tercepat di lintasan yang memiliki 8 tikungan tajam sepanjang 1,7 meter.
Palopo menjadi salah satu tuan rumah Kejurnas yang didatangi oleh tamu dari berbagai daerah. Dari Sulawesi sendiri, Sulawesi Selatan, dan dari luar Sulawesi, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi Tenggara. Hari ini kita menjajal sirkuit kurang lebih 1,7 km. Pergelaran balapan kejuaraan nasional membuat perputaran perekonomian di daerah meningkat hingga mencapai 3 miliar rupiah setiap harinya. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Nah, ada yang berbeda nih habis ini nih Ayah nih. Ribuan masyarakat Tangerang, Banten mengikuti tradisi Jalan Kaki Sarungan. Ya, acara ini digelar untuk meriahkan bulan Muharram 1445 Hijriah. Jalan Kaki Sarungan dimulai di Taman Elektrik kawasan Balai Kota Tangerang. Peserta Jalan Kaki Sarungan mencapai kurang lebih 10.000 peserta yang berasal dari masyarakat, santri, serta pegawai di lingkungan Pemkot Tangerang. Seluruh peserta menempuh jarak 5 km dengan menyusuri jalan protokol, mulai dari Jalan Satria Sudirman, Jalan Daan Mogot, hingga berakhir di pusat pemerintahan Kota Tangerang. Jalan Kaki Sarungan telah berlangsung selama 10 tahun, namun sempat terhenti akibat dampak pandemi COVID-19. Ini merupakan bentuk bahwa umat Islam harus terus berolahraga, hidup berdampingan bersama tertib dan rukun, dan ini diikuti hampir kurang lebih mungkin 10.000 sampai 15.000 orang ya, dari seluruh OPD, dari anak-anak sekolah, masyarakat, dari pesantren, dari banyak komponen. Jadi kami menyampaikan apresiasi terima kasih. Jalan Kaki Sarungan ini menjadi tradisi tahunan masyarakat Kota Tangerang dalam mengisi bulan Muharram. Untuk menambah semangat peserta, penyelenggara menyediakan beragam hadiah, di antaranya 2 paket umroh. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Diikuti 999 orang pemirsa lomba joget TikTok di Semarang, Jawa Tengah ini berhasil pecahkan rekor nasional. Iya, acara ini juga diberiakan oleh lomba barista dan santunan anak yatim piatu. Rekor lomba joget TikTok dengan peserta 999 orang digelar untuk menyemarakan HUT ke-9 tahun Toko Aneka Jaya Sambiroto Semarang, Minggu siang. Bertajuk TikTok Berbineka Tunggal Ika, acara ini diprakarsai oleh PT Java Prima Abadi, produsen luwak White Coffee. Puncak acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Wali Kota Semarang, Heve Arita, Gunaryanti Rahayu. Rekor joget TikTok ini akhirnya berhasil dicatatkan di Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, Leprit. Tidak hanya lomba joget TikTok, PT Java Prima Abadi juga menggelar lomba barista. Tercatat 30 barista dari Kota Semarang dan sekitarnya turut ambil bagian dalam lomba. Para barista diminta membuat kreasi minuman kopi, baik panas maupun dingin, menggunakan produk luwak kopi. Untuk barista memang kurang lebih ada 30 peserta yang datang. Untuk kategori penilaian dilihat dari estetika kopinya, jadi latte artnya, terus rasa dan juga kebersihan mereka setelah selesai membuat kopi. Itu yang kita lihat. Ada 3 aspek penilaian. Kerjasama dengan luwak kopi, dimana itu sebagai sponsor utama kita. Perayaan HUT ke-9 Toko Aneka Jaya Sambiroto Semarang juga diisi dengan santunan anak yatim dari 4 panti asuhan di Kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Iya, tahun ini festival UFO terbesar di Asia Tenggara digelar di Indonesia. Tak hanya melibatkan pegiat seni Indonesia saja pemirsa, namun festival ini juga merangkul pegiat seni mancanegara dengan beragam kegiatan di dalamnya. Sepanjang bulan Juli 2023, Indonesia UFO Festival kembali digelar di Yogyakarta. Festival ini merupakan festival UFO terbesar di Asia Tenggara yang diisi dengan 17 agenda.
Di antaranya 5 pameran seni dan teknologi, serta 7 workshop berbasis sains yang diadakan di 7 tempat berbeda, serta diikuti lebih dari 250 peserta dari seluruh Indonesia. Festival UFO kali ini jauh lebih kompleks karena kita mendapatkan banyak respon dan partisipasi dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita punya lebih dari 250 peserta yang berpartisipasi dalam 17 event. Kami tempatkan di 7 tempat yang berbeda di Yogyakarta. Dalam festival ini V-Mars, yang merupakan Mars analog pertama di ASEAN yang akan dibangun di Indonesia, mengajak audiens belajar membuat pertanian di luar angkasa dan menciptakan kreasi space food untuk para astronot. Tak hanya itu, di festival ini juga ada komunitas Wayang Merdeka yang menciptakan berbagai karya seni menggunakan sampah plastik sebagai wujud kepedulian pada alam. Rangkaian acara festival ini juga dimeriahkan dengan diresmikannya Kampung Alian di Kulon Progo, Yogyakarta pada tanggal 21 Juli kemarin, bertepatan dengan Hari UFO Nasional. Kampung ini juga dibangun sebagai laboratorium alam terbuka bagi siapa saja yang ingin saling berbagi ilmu dalam ranah astronomi, space science maupun space exploration. Informasi menarik tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini pemirsa. Pemirsa, news group terbesar segera hadir. Tunggu Kamis 31 Agustus 2023. Mewakili kru yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Ayanubus. Pemirsa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.